kelompok humanis yang beranggotakan ada 6 orang. Saya sendiri, Nadia Dewara, teman-teman dan rekan-rekan saya silakan mengundurkan diri. Saya Zila Zulfiana. Saya Rifa Amelia. Saya Kairunisa. Saya Putri Amanda Salsabila. Dan yang memvideokan Hendriko. Kami akan menampilkan teori-teori belajar dan motivasi belajar anak. Yang pertama akan dijelaskan oleh. Nah, di sini maksudnya berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan atau yang disebut dengan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku. Hubungan itu disebut dengan respon. Jadi behavioristik itu adalah antara stimulus dan respon. Nah, di sini ada penerapan Teori belajar di mana beliau mengakomodasikan antara perilaku yang terbentuk itu saling mempengaruhi dengan faktor lingkungan maupun dengan kemampuan kognitif manusia tersebut dalam proses belajar maupun berpikirnya. Ada beberapa penerapan teori kognitif sosial di dalam pembelajaran. Yang pertama, itu guru bisa meminta siswa merefleksikan tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Munculnya perilaku seseorang adalah karena keterlibatan dua hal tersebut. Jadi teori belajar konstruktivisme ini merupakan teori yang meyakini bahwa pengetahuan itu dibentuk oleh diri kita sendiri. Pengetahuan itu dibangun melalui pengalaman yang sudah ada dan dengan mengadaptasi informasi baru. Tidak hanya sebagai alternatif pembelajaran, teori belajar konstruktivisme ini bisa membantu siswa untuk lebih aktif dan kreatif karena proses belajarnya tidak hanya terfokus kepada guru. Dan di teori ini guru juga berperan sebagai. Itu adalah model contextual learning, yang mana pada model ini guru akan mengaitkan materi pembelajaran dengan dunia nyata atau fenomena-fenomena yang terjadi di dunia nyata sehingga peserta didik tersebut dapat memahami lebih mudah materi tersebut dan dapat mengamati lingkungan sekitar sehingga proses pembelajaran akan lebih menarik untuk peserta didik. Ini memiliki minat belajar. Setelah itu kita berkomunikasi dengan orang tua untuk memantau perkembangan dari tania tersebut. Lanjut, itu kasus pada Samuel yang berumur 10 tahun, di mana dia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya yang tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, pada kasus ini kita mengobservasinya secara psikologis. Mengapa dia mempunyai sikap yang tenang di kelas, namun dia sering meremehkan keterampilan mereka dalam artian ini teman-teman kelasnya. Nah, pada usia 13 tahun ini itu adalah usia anak memasuki masa pubertas, di mana mereka walaupun dengan posisi mereka tenang di kelas, tetapi mereka mempunyai pengaruh dengan lingkungan kelas itu melihat teman-temannya walaupun mempunyai keterampilan tapi dianggap rendah. Nah, cara pertama yang harus kita lakukan pada kasus Sandra ini adalah kita amati dulu atau mengobservasi permasalahan yang terjadi pada Sandra. Setelah kita observasi apa yang terjadi, kita melakukan pendekatan.